Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Farel dari Angkatan 21. Di sini aku mau menjelaskan mengenai SBY PPC 2 tahun 2023. Di sini soal nomor 1, perusahaan Kaizen memproduksi 4 jenis produk, yaitu ada produk A, B, C, dan D, di mana masing-masing produk itu memiliki waktu produksi sebesar 3 menit, 2 menit, 3 menit, dan 6 menit. Kemudian diketahui juga rata-rata demand mingguannya adalah sebesar 360 unit, 400 unit, 750 unit, dan 300 unit secara berturut-turut A, B, C, dan D. Selanjutnya, dalam soal ini juga diketahui dalam satu minggu terdapat 6 hari kerja, dan dalam satu hari kerja dibutuhkan waktu 8 jam. Nah, perusahaan Kaizen ini ingin menerapkan leveling product atau Heijunka. Nah, Heijunka ini fungsinya buat apa? Sebenarnya fungsinya itu untuk mengelola terjadinya fluktuasi permintaan dan meningkatkan efisiensi. Pertama, aku rekap terlebih dahulu untuk kapasitas jam kerjanya. Di sini aku gunakan kapasitas per hari atau 8 jam, yang aku rubah menjadi 1 menit menjadi 480 menit. Kemudian aku rekap juga untuk waktu siklusnya dan demand-nya. Nah, karena tadi kapasitasnya yang direkap adalah per hari, maka dari itu demand-nya harus dirubah menjadi per hari juga. Dibagi dengan jumlah hari kerja dalam seminggu. Sehingga didapatkan demand per harinya sebagai berikut. Kemudian sebelum masuk ke menjawab soal, di sini aku hitung terlebih dahulu take time, kapasitas, dan jumlah lintasan. Take time didapatkan dari rumus kapasitas yang tersedia dibagi dengan demand, di mana kapasitas yang tersedia itu adalah sebesar 440 menit, dan untuk demand produk A adalah sebesar 60 unit per hari, sehingga didapatkan take time untuk produk A adalah 8 menit, dan seterusnya untuk produk B, C, dan D. Kemudian untuk menghitung kapasitas, itu sebenarnya mengambil dari rumus take time juga. Jadi kalau take time adalah kapasitas sebagai demand, maka kapasitas itu merupakan take time dikali demand. Dan didapatkan kapasitas untuk masing-masing produk itu adalah sebesar 420 menit. Sehingga kalau untuk menghasilkan 4 buah produk ini kan waktunya nggak cukup ya, maka diperlukan lebih dari satu lintasan. Nah, di sini dihitung dengan rumus total kebutuhan kapasitas. Tinggal dijumlahin aja nih kapasitas dari ke-4 produk dibagi dengan kapasitas waktu yang tersedia, sehingga diperlukan 4 lintasan atau 4 lini produksi. Selanjutnya kita masuk ke soal yang pertama, yaitu panjang rantai dan jumlah masing-masing produk. Pertama kita susun resiproknya. Resiprok ini cara bacanya adalah untuk memproduksi satu buah unit produk, maka diperlukan waktu 3 menit. Itu untuk produk A, B, C, dan D. Nah, di sini kita ingin waktu produksinya itu sama untuk keempat produk. Maka kita cari KPK-nya, didapatkan KPK-nya itu adalah 6. Sehingga kita samakan menjadi seperti ini. Dan bisa kita baca dalam waktu 6 menit, produk A itu bisa menghasilkan 2 produk. Kenapa? Karena waktu produksi produk A itu hanya 3 menit. Jadi kalau 6 menit itu akan dihasilkan 2 produk A. Ini bisa aku tulis seperti ini juga ya. 2A, 3B, 2C, dan 1D. Sehingga total produknya itu nanti ada 8 unit yang dihasilkan dalam waktu 24 menit. Nah, di sini kesimpulannya panjang rantainya adalah 24 menit dan jumlah masing-masing produknya yaitu untuk produk A adalah sebesar 2 unit, produk B sebesar 3 unit, produk C sebesar 2 unit, dan produk D sebesar 1 unit. Selanjutnya kita hitung jumlah pengulangan dalam satu hari. Jumlah pengulangan dalam satu hari didapatkan dengan rumus kapasitas per hari dibagi dengan panjang rantainya tadi. Jadi untuk menjalankan runtime ini dalam satu hari dapat dihasilkan 20 kali replikasi. Nah, di sini aku hitung jumlah produksi dari setiap produknya. Dihitung dengan rumus jumlah lini dikali dengan panjang runtime dan bukan panjang runtime, berapa kali runtime dikali dengan jumlah produknya yang dihasilkan. Sehingga didapatkan untuk produk A adalah 160 unit, produk B adalah 240 unit, dan produk C adalah 160 unit, serta produk D adalah 80 unit.
Sehingga didapatkan bauran produknya adalah seperti ini. Untuk bauran produk ini penyusunannya random saja. Yang penting nggak ada dua produk yang diproduksi secara berturut-turut. Jadi nggak boleh misal A, B gini nggak boleh. Harus selang-seling gitu. Jadi seperti ini. Kemudian pertanyaan yang D itu sebenarnya apakah demand terpenuhi? Jawabannya adalah iya terpenuhi, karena bisa kita lihat demand per harinya itu di sini sekitar 60 untuk produk A, 66 produk B, 125 untuk produk C, dan 50 untuk produk D. Dan jumlah yang diproduksi oleh perusahaan adalah 160, 240, 160, dan 80 unit. Maka dari itu sebenarnya demand itu terpenuhi. Namun karena produksinya itu melebihi demand, maka sebenarnya dapat berpotensi terjadinya overproduction. Nah, overproduction itu kan termasuk waste atau pemborosan. Nah, dengan overproduction ini juga nanti bakal terciptanya inventory yang tinggi juga kalau misal nggak terjual. Maka saran yang dapat dilakukan adalah mengurangi jumlah runtime-nya. Jadi ini jumlah runtime-nya dikurangi. Nanti mungkin di poin yang di ini bisa kalian coba-coba saja jika runtime-nya itu dikurangi secara berkala. Misal kalau runtime-nya 19 itu produknya masih overproduction atau enggak, dan seterusnya. Sampai ke jumlah produksinya ini enggak terlalu berbeda signifikan dengan demand-nya. Kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Di sini soal nomor 2 itu ingin mengetahui berapa sih jumlah bahan produksi per hari jika demand-nya itu sebesar NIM kita masing-masing. Aku langsung recap aja. Jam operasionalnya itu 8 jam per hari atau 480 menit per hari. Kemudian ada waktu setup 30 menit, waktu proses per unit 2 menit, waktu antri 30 menit, waktu pergerakan per kontainer adalah 20 menit, kapasitas kontainer dilambangkan sebagai C dengan kapasitas sebesar 15 unit, tingkat cacat dilambangkan sebagai E, yaitu 5% atau 0,05. Produksi harian dilambangkan sebagai D atau demand sebesar 32 unit, ini sesuai dengan NIM-ku. Dan rata-rata waktu tiap unit dari waktu harian adalah L atau dilambangkan sebagai L yang menunjukkan lead time produksi. Nah, untuk menghitungkan ban, pertama itu harus menghitung lead time produksi, didapatkan dengan menotalkan seluruh waktu dibagi dengan waktu operasi. Di sini 30 merupakan waktu setup ditambah dengan 2 waktu proses per unit dikali dengan kapasitas kontainer atau 15. Kemudian ditambah dengan waktu antrian dan ditambah dengan waktu pergerakan. Dibagi dengan kapasitas jam operasional yaitu 450 menit. Jika didapatkan lead time produksi adalah sebesar 0,229. Nah, kemudian dihitung jumlah kanbannya dengan menggunakan rumus berikut, yaitu demand dikali dengan lead time dikali dengan 1 ditambah E dibagi dengan C, yaitu kapasitas kontainer, sehingga didapatkan jumlah kanbannya itu adalah sebesar 0,513 atau dibulatkan menjadi 1 kanban. Selanjutnya soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini ada sebuah perusahaan mandiri di mana dia itu membuat 3 produk, yaitu produk A, B, dan C. Nah, permintaannya ini nanti disesuaikan dengan NIM, harganya juga disesuaikan dengan NIM. Nah, kemudian di sini ada biaya non-operasional sebesar 20 juta. Dan juga diketahui dalam 1 bulan itu ada 20 hari kerja dan 1 harinya itu selama 8 jam. Nah, di sini ada tawaran-tawaran lain seperti penambahan buffer time, tapi ada peningkatan biaya sebesar 150.000 per jam, dan ada tawaran lain juga berupa penambahan alat bantu, di mana alat bantu ini senilai 30 juta dengan umur hidupnya sebesar 5 tahun. Nah, di sini kita tuh ingin membandingkan antara skenario. Jadi nanti bakal ada 3 skenario, di mana skenario pertama itu nggak ada buffer, nggak ada alat bantu. Kemudian skenario yang kedua itu ada penambahan buffer time, dan skenario yang ketiga itu ada penambahan alat bantu. Nanti yang kita bandingkan adalah total keuntungan setiap bulan dan masing-masing utilitasnya.
Baik, yang pertama skenario 0 atau tanpa buffer. Di sini dihitung harga jualnya. Harga jualnya tuh udah diketahui, cuman dimasukkan NIM kalian masing-masing. Market potensial atau demand-nya ini juga sesuai dengan NIM kalian masing-masing, dan waktu proses dan harga raw material ini didasarkan pada grafik berikut. Saya ambil contoh untuk waktu proses pada stasiun kerja B produk A. Di sini kan didapatkan 3. Nah, dapat dari mana sih? Kalau dilihat ini kan produk A. Nah, produk A itu resource-nya ada A, B, C, dan D. Namun dia tuh juga mengambil resource dari produk B, yaitu ada resource A dan resource B. Jadi, jika kita ingin melihat berapa sih jumlah resource B yang dibutuhkan, berarti kan 2 menit, ditambah dia ngambil juga resource dari produk B selama 1 menit. Jadi didapatkan totalnya itu ada 3 menit untuk resource B. Mungkin aku ambil contoh lagi di sini nih, yang produk B untuk resource B. Produk B, resource B di sini juga diketahui membutuhkan 3 menit. Dapat dari mana? Di sini resource dia sendiri itu 1 menit, ditambah resource dari produk C itu adalah sebesar 2 menit. Sehingga resource B yang udah diakumulasi adalah sebesar 3 menit. Seperti itu. Nah, untuk harganya ini juga sama konsepnya. Nih, misal produk A itu harganya 350.000. Kenapa? Karena di sini untuk memproduksi produk A itu diperlukan biaya 100.000. Kemudian diperlukan juga biaya sebesar 150.000 dan juga 100.000. Seperti itu. Nanti kalau misal kalian nggak paham, kalian bisa PC aku aja. Feel free buat tanya-tanya. Nah, di sini nanti bakal direkap untuk produk A, B, dan C. Intinya, kita perlu lebih teliti dalam melihat grafik ini karena ya ada resource-resource dari produk lain yang digunakan di produk di salah satu produknya gitu. Kemudian kita hitung gross profit-nya, dihitung dari harga jual unit dikurangi dengan harga raw material per unit. Nah, didapatkan gross profit sebagai berikut. Ini untuk tabel-tabel yang diisi itu harus lengkap ya, karena maksudnya semua tabel harus diisi, karena biasanya waktu UAS Prof Ninik itu memerlukan seluruh tabelnya. Jadi kalau misal kalian skip satu tabel aja itu berpotensi ada pengurangan nilai. Selanjutnya, tabel yang selanjutnya itu kita merekap kebutuhan kapasitas tiap mesin. Di sini aku tentuin dulu kapasitas yang tersedia adalah 20 hari dikali 8 jam dikali 60 menit. Yaitu didapatkan hasilnya 9.600 menit. Kemudian kita hitung kapasitas produksi. Kapasitas produksi yang pertama ada market potensial atau demand-nya. Kemudian kita hitung untuk stasiun kerja A, market potensial dikali dengan waktunya yang ada di sini. Jadi cara ngitungnya itu cuma 1.200 dikali 4, kemudian 1.200 dikali 3, 1.200 dikali 3 lagi, dan seterusnya sampai seluruh produk. Nah, di sini udah ada rinciannya. Nah, nantinya untuk masing-masing stasiun kerja itu akan kita totalkan. Nah, di sini dapat dilihat total stasiun kerja A adalah 10.120, stasiun kerja B 8.090, dan seterusnya hingga stasiun kerja D. Nah, tadi kan diketahui bahwa kapasitas yang tersedia adalah 9.600 menit. Nah, sedangkan di sini ada stasiun kerja yang melebihi kapasitas yang tersedia. Maka dari itu, ini salah ya, ini stasiun kerja. Karena kebutuhan kapasitas stasiun kerja A itu lebih dari kapasitas yang tersedia, atau 10.120 itu lebih dari 9.600, maka stasiun kerja A ini adalah stasiun constraint sebutannya.
Selanjutnya kita menghitung gross profit tiap produk pada stasiun kerja A. Nah, gross profit ini tadi didapatkan dari tabel yang pertama, ini gross profit per unit. Selanjutnya kita bagi dengan total waktunya. Di sini produk A untuk stasiun kerja A, gross profitnya adalah 70.000 dan total waktunya itu adalah 4 menit. Jadi didapatkan gross profit per constraint resource minute adalah sebesar 17.500. Gitu dihitung sampai produk yang C. Selanjutnya kita akan membuat skala prioritas berdasarkan gross profit tertinggi yang kita dapatkan. Di sini gross profit tertinggi adalah produk B, dilanjutkan dengan produk C, dan yang terakhir adalah produk A. Maka dari itu kita akan memprioritaskan produk B untuk diproduksi terlebih dahulu, kemudian baru produk C dan produk A. Nah, karena kapasitas yang tersedia adalah 9.600, jadi untuk memproduksi produk B, yaitu sebesar 3.300 itu bisa diproduksi semua. Jadi di sini produk B diproduksi semua. Maka dari itu akan tersisa kapasitas yaitu sebesar 6.280. Nah, selanjutnya kita akan memprioritaskan produk C. Di sini produk C memerlukan total waktu yaitu 2.000 menit. Sehingga dari total kapasitas yang tersedia yaitu 6.280 masih bisa digunakan seluruhnya. Yaitu didapatkan sisanya sebesar 4.280. Selanjutnya untuk produk A di sini kan diperlukan waktu 4.800. Sedangkan sisa yang tersedia itu adalah sebesar 4.280. Maka dari itu nggak akan cukup kalau kita produksi semuanya. Nah, di sini caranya adalah membagi antara sisa yang tersedia dibagi dengan waktu produksi untuk produk A di SKA. Kenapa demikian? Karena di sini kan perhitungannya 1.200 dikali 4. Nah, 1.200 itu kalau kita produksi semua. Nah, kita tuh di sini ingin melihat bahwa kita tetap ingin memproduksi, tapi menggunakan sisa-sisa kapasitas yang tersedia saja. Maka dari itu rumusnya adalah sisa dari kapasitas yang tersedia dibagi dengan waktu yang digunakan untuk memproduksi produk A pada stasiun kerja A. Didapatkan maksimum produksinya adalah 1.070 unit. Nah, selanjutnya di sini kita rekap. Yang pertama, untuk produk A nantinya demand-nya kan tadi sebesar 1.200. Nah, di sini kita sesuaikan dengan kapasitas yang kita miliki. Atau tadi sudah kita hitung yaitu 1.070. Jadi produk A itu nggak akan diproduksi semua, tapi hanya diproduksi sebagian. Yaitu sebesar 1.070. Sehingga nanti kapasitas terpakainya adalah 4.280 dan nanti sisanya adalah sebesar 5.320. Kemudian untuk produk B akan diproduksi semua, produk C akan diproduksi semua. Nanti sisa kapasitas di akhirnya adalah 0 atau pas. Nah, selanjutnya kita ngecek lagi di sini jumlah produksinya dikali dengan total waktunya dari masing-masing stasiun kerja, sehingga kalau bisa kita kalkulasiin lagi di sini udah nggak ada waktu yang melebihi kapasitas yang tersedia. Nah, selanjutnya kita hitung keuntungan yang didapatkan. Keuntungan yang didapatkan itu didapatkan dengan rumus throughput dibagi dengan operation expense. Di sini didapatkan dari 1.070 dikali dengan gross profitnya, kemudian 830 dikali dengan gross profitnya,
1000 dikali dengan gross profit-nya. Kemudian total pemasukan tersebut dikurangi dengan biaya non-operasional yang sudah diketahui di soal sebelumnya, sehingga didapatkan net profit adalah sebesar 212.800.000. Selanjutnya kita hitung utilitas mesinnya. Nah, di sini tinggal direkap aja waktu proses untuk memproduksi dari masing-masing stasiun kerja, dan kita bandingkan dengan kapasitas yang tersedia, sehingga utilitasnya adalah sebagai berikut, yaitu 100%, 80,208%, dan sebagainya. Nanti didapatkan rata-rata utilitas itu adalah sebesar 85%. Ini untuk skenario pertama, atau skenario 0. Selanjutnya kita masuk ke skenario 1, di mana di sini kita tambahkan buffer time pada stasiun kerja constraint. Di sini diketahui biaya lembur itu adalah 150.000 per jam. Kapasitas produksinya adalah 9.600 menit. Kebutuhan di stasiun constraint itu adalah sebesar 10.120 menit. Sehingga kekurangan kapasitas yang kita butuhkan itu adalah 520 menit. Nah, di sini buffer time-nya sifatnya per jam. Jadi kita hitung dulu ini tuh berapa jam sih 520 menit. Nah, diketahui buffer time-nya itu adalah sebesar 8,667 jam. Sehingga biaya yang diperlukan untuk menambah buffer time adalah sebesar 1.300.000. Nah, di sini kita rekap lagi keuntungan yang diperoleh. Ini perhitungannya masih sama, cuman bedanya di sini yang tadinya kita hanya memproduksi 1070, sekarang kita memproduksi 1200. Karena di sini anggapannya udah ada buffer time, jadi cukup untuk memproduksi seluruh produksinya. Nah, di sini tinggal dihitung sama kayak tadi, dikurangi sama biaya operasional, ditambah dengan pengeluaran lainnya, yaitu adalah penambahan buffer time. Didapatkan net profitnya adalah 220.600.000. Nah, di sini sama aja direkap lagi untuk waktu prosesnya dari masing-masing produk dan masing-masing SK, dan kita hitung utilitasnya. Di sini utilitas dari stasiun kerja A sudah berubah karena kita tambahkan buffer time untuk stasiun kerja A. Dan didapatkan rata-rata utilitas adalah sebesar 88%. Kemudian selanjutnya adalah skenario 2, yaitu penggunaan alat bantu. Di sini diketahui harga alatnya adalah 30 juta, umur alatnya adalah 5 tahun, dan biaya alat per bulannya adalah sebesar 500.000. Nah, di sini perhitungannya kenapa aku buat per bulan, karena net profit yang akan kita bandingkan dari masing-masing skenario itu satuannya per bulan. Maaf. Maka dari itu aku biayanya itu hitung per bulan. Cuman seingatku tahun lalu itu waktu kita nggarap soal bareng-bareng, itu biayanya itu nggak dibagi per bulan. Jadi ini kalian bisa sesuaikan lagi dengan kebijakan Prof. Nini tahun ini. Kemudian dengan adanya alat bantu itu akan terjadi pengurangan waktu sebesar 0,5. Nah, bisa kita lihat di rekapan waktu dan kebutuhan kapasitas berikut. Jadi tadi waktunya itu masing-masing akan dikurangi 0,5 menjadi seperti ini, dan kebutuhan kapasitasnya itu nanti tinggal perkalian antara market potensial dengan waktu proses yang maaf. Oke, maaf. Tadi aku minum dulu. Di sini kebutuhan kapasitasnya dihitung dari market potensial per bulan dikali dengan waktu yang sudah dikurangi 0,5 masing-masing. Jadi didapatkan seperti ini. Nah, dengan penambahan alat bantu bisa dilihat kalau nggak ada
stasiun constraint karena seluruhnya ada di bawah kapasitasnya. Jadi masih bisa diproduksi semuanya. Nah, dengan begitu kita bisa juga hitung net profit-nya. Rumusnya masih sama. Dan juga yang membedakan adalah di sini ada biaya dari penambahan alat, yaitu sebesar 500.000. Sehingga didapatkan net profit-nya adalah 221.400.000. Selanjutnya kita hitung utilitas buffer time-nya. Di sini tinggal direkap aja seperti biasa dan dihitung utilitasnya. Dan didapatkan rata-rata utilitas adalah sebesar 75%. Nah, kesimpulannya di sini bisa dibandingkan net profit dari setiap skenario. Didapatkan skenario 2 memiliki net profit paling tinggi. Namun rata-rata utilitas tertinggi itu adalah di skenario 1. Namun biasanya kebijakan perusahaan tuh yang penting net profitnya ya, biayanya. Jadi kita bisa pilih skenario 2 yang dilakukan sebagai kebijakan baru di perusahaan mandiri. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke soal terakhir. Di sini ada jumlah inventory yang masuk dari awal bulan Mei hingga akhir bulan Mei. Nah, di sini name yang aku gunakan itu menggunakan name yang dicoret-coret di soalnya. Jadi misal ini jumlah inventory masuk sebanyak 42 di tanggal 1 Mei dan bakal keluar di tanggal 2 Mei dan sebagainya. Nah, di sini aku rekap lagi biar lebih jelas saja. Dan diketahui juga inventory awal adalah sebesar 40. Nah, yang ditanya itu adalah rata-rata lead time dan rata-rata inventory. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung rata-rata lead time dan inventory dengan cara merekap input-output dari setiap harinya pada bulan Mei. Jadi di sini kita hitung di setiap hari. Misal 1 Mei kita lihat apakah ada inputan. Oh, ada tanggal masuk nih. 1 Mei sejumlah 42. Kita tulis di sini 42. Outputnya ada nggak 1 Mei? Kita lihat di tanggal keluar. Oh, nggak ada 1 Mei. Yaudah kita tulis 0. Nah, inventory awal tadi kita di soal 40. Berarti inventory akhir didapatkan dari 40 ditambah 42. Sehingga didapatkan inventory akhir adalah 82. Selanjutnya kita ambil di di tanggal 2 Mei. Di tanggal 2 Mei kita lihat dulu di inputannya ada nggak 2 Mei? Oh, ada ini. Inputan sebanyak 31 unit. Kita tulis di sini 31 unit. Kemudian untuk menghitung outputnya kita lihat di tanggal keluarnya. Ada nggak tanggal 2 Mei? Oh, ada nih. Sebanyak 42 unit. Maka dari itu di sini outputnya ditulis 42 unit. Untuk inventory awal dihitung dari inventory akhir. Jadi ini tinggal direkap aja. Jadi inventory awal di setiap periode ini sama dengan inventory akhir di periode sebelumnya. Jadi misal 82, nanti di sini bakal 82. Kalau di sini 71, di sini 71. Di sini 80, di sini 80, seperti itu. Untuk inventory akhirnya nanti inventory awalnya ini akan ditambahkan dengan input yaitu sebesar 31 unit dan nanti bakal dikurangi dengan output sebesar 42 unit sehingga didapatkan inventory akhir adalah sebesar 71. Gitu kita rekap sampai di tanggal 31 Mei. Nah, di sini kita rekap juga total dari input, output dan inventory awal. Nah, di sini udah aku jelasin juga tentang contoh perhitungannya. Nih, misal inventory awal, itu cara ngitungnya adalah diambil dari inventory akhir pada periode sebelumnya. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Ini misal 91 dapat dari mana? Diambil dari periode sebelumnya, yaitu 91 di tanggal 25 Mei, seperti itu. Kemudian inventory akhir dihitung dengan rumus
input dikurangi output ditambah inventory awal. Aku ambil contoh 131. Didapatkan dari input terus dikurangi output ditambah dengan inventory awal. Seperti itu. Selanjutnya, jika jumlah input dan output sama, ini di sini, ini kan jumlah input sama output sama ya. Maksudnya nggak ada yang terkhusus gitu loh. Misal tanggal masuk tanggal masuk 1 Mei sebanyak 42 unit. Terus nanti beda tabel lagi ngasih tahu kalau yang keluar dari inventory itu nggak 42 tapi 40. Berarti kan jumlah masuk dan jumlah keluarnya beda. Nah, kalau itu nggak berlaku pernyataanku yang ini. Jadi di sini aku jelasin kalau misal input dan outputnya sama, maka inventory akhir pada periode terakhir itu akan sama dengan inventory awal periode pertama. Gini loh maksudnya. Di tanggal 31 Mei itu nanti jumlahnya itu bakal sama dengan inventory awal yang diketahui di soal. Kalau misal beda, mungkin kalian ada salah perhitungan. Dengan constraint tadi itu ya, kalau jumlah input dan output itu harus sama. Selanjutnya yang ditanya di soal adalah rata-rata inventory. Rumusnya adalah total inventory awal atau 3.430 dibagi dengan jumlah hari. Nah, di sini karena Mei ada 31 hari, maka dibagi dengan 31. Maka rata-rata inventory adalah sebesar 110,645. Kemudian ada rata-rata lead time. Rata-rata lead time ini dihitung dengan rumus total inventory awal dibagi dengan total output. Jadi total inventory awal dibagi dengan total output. Nah, outputnya itu yang ini. Didapatkan rata-rata lead time yang adalah sebesar 5,025. Nah, di sini sebenarnya soal udah selesai dijawab. Cuman biasanya Prof Nini itu nyuruh kita untuk menggambarkan diagram throughput. Nah, diagram throughput caranya gimana? Pertama kita menghitung kumulatif input dan kumulatif outputnya. Nah, setelah menghitung kumulatif input dan kumulatif outputnya, selanjutnya kita bisa membuat diagram throughputnya. Misal di sini bulan Mei ada inputan sebesar 82. Nih, 1 Mei ada inputan sebesar 82. Nah, tapi nggak ada yang keluar. Jadi di sini untuk gambar garis yang oranye menunjukkan kumulatif output ini di posisi 0 dan kumulatif input yang ditunjukkan dengan garis biru ini di posisi 82. Nanti gambarnya nggak kayak gini ya. Nanti kalian sesuaikan dengan format gambar diagram yang disuruh oleh Prof Nini karena sedikit berbeda dengan yang ini. Cuman ya kira-kira nanti bentuknya seperti inilah. Oke, seperti itu. Nanti kalau misal kalian kurang paham dengan penjelasanku, karena maaf sedikit belibet, kalian bisa PC aku aja buat tanya lebih lanjut atau mungkin datang ke LSP buat tanya-tanya langsung sama aku. Feel free aja. Dan cukup sekian. Aku mau nyampein pesan aja kalau kalian ngerjain soal ini. Kalau sekalian sambil ngelihat jawaban SPG ini, coba sambil dikerjakan soalnya karena bisa saja perhitunganku tuh salah, nanti bisa dikoreksi aja dan disesuaikan lagi. Namun ya kurang lebih rumus dan langkah-langkah pengerjaannya seperti yang udah aku jelasin tadi. Kalau misalnya ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.